Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog ya untuk 444 km pertama yang dirasakan di mobil ini. Apa sih intinya ya? Asik ya. Pertama kita coba di mesin ya, engine-nya itu luar biasa ya. Engine-nya itu tenaganya besar. Ada banyak bilang ini ada exhaust yang dipanjangkan, beda ya. Untuk mesinnya sendiri lain. Ini mesinnya itu tenaganya sampai 163 horsepower, 163 PS, 163 HP ya. Itu besar ya. Untuk mesin 1500 cc turbo ini besar. Dan yang kedua torsinya itu di 2500 ya. Di 2500 torsinya itu. Sorry maaf. Di 250 Nm. Itu gede banget ya. Tenaganya luar biasa ya, besar, enak, fun to drive. Cuma ada menu coba mode-mode di sini, bisa diaktifkan di drive mode-nya itu. Sebentar saya pakai cruise control dulu biar kita videonya lebih enak. Oke, cruise controlnya sudah. Jadi biar kita lebih safety ya ngambil vlognya ini. Ada menu-menu di sini, drive mode-nya itu ada 5 ya. Pertama ada normal. Di normalnya sendiri saya pikir cukup di jalanan normal biasa ya, tanpa kita ini kebut-kebutan. Itu tenaganya luar biasa berlimpah ya. Tenaganya enak. Mode normal itu di jalanan biasa. Dan di tol pada saat lancar coba deh sekali-kali pakai menu tarmac. Menu tarmac itu menu tarmac itu kayak pakai throttle controller ya, mirip-mirip di coding ulang atau enggak di remap ulang ya kalau pakai tarmac itu ya. Tenaganya luar biasa besar, kayak G-force di jok kursi itu di belakang itu berasa ya, kayak ada tarikan gitu punggung itu ke jok, itu berasa banget. Ini luar biasa. Kalau pernah pakai Lancer Revolution ya, saya merasa ini mirip-mirip kita pakai Lancer Revolution ya, Lancer Revo 10 kalau bilang-bilang ya. Tenaganya besar seperti itu gitu. Ini fun to drive ya, setirnya enak. Di tol itu setir itu agak memberat sendiri ya, jadi lebih stabil gitu. Tapi kalau misalkan di pas jalanan yang ini, setir itu sangat enteng ya, enteng sekali, enak banget gitu. Nah, ini juga lagi pakai cruise control, tetap dia lagi adaptive cruise control, jadi saya nggak ngerem ya. Ini asik ya untuk menu-menunya. Cuma memang ada beberapa hal yang agak ini, yang di bawah, di luar ini ada auto stop and go. Jadi kalau misalkan ini mesin mati sendiri, jujur saya sendiri nggak begitu suka pakai itu karena saya takutnya ke baterai ya. Saya nggak terlalu suka pakai auto stop and go. Jadi kalau pas hidup itu auto stop and go langsung saya matikan aja. Nah, ini standarnya hidup ya. Jadi kalau misalkan pas kontak on, dia itu hidup. Nah, yang lainnya ya so far sih, kalau misalkan sahabat mau milih yang Mitsubishi ini tergantung ya. Kalau sukanya yang ada audionya bagus, ya udah pakai yang premium aja. Pakai yang apa? Yang kelas tertingginya ya. Karena pakai yang premium itu, premium ultimate ya, itu udah komplit semua. Kalau memang sahabat ada beberapa yang tidak suka begitu ke audio, biasa aja ya pakai yang di bawahnya cukup kok. Ultimate itu beda 30 jutaan harganya. Jadi 265 ya di bawah ini ya. Cuma nggak ada seatnya, power seatnya nggak ada yang sebelah kanan. Yamaha-nya juga nggak ada, sama power backdoor. Ya saya jujur sih kalau power backdoor sendiri saya pribadi ya nggak terlalu perlu juga ya. Menurut saya ya, tapi kan preferensinya ya masing-masing beda ya. Preferensinya beda-beda. Kalau saya untuk audio sih berbeda ya. Pakai Yamaha ya lebih enak. Tapi kalau buat yang orang penyuka audio yang tidak suka yang standar ya silahkan di bawahnya aja. Nanti silahkan dimodifikasi sendiri. Itunya apa untuk audionya. Ini saya safety ya, tetap tuh pakai cruise control jadi aman-aman aja.
di depan lagi di kemacetan pagi ini. Tanggal berapa? Tanggal 11 Agustus ini 2025. Nah seperti itu tuh, auto cruise control kalau mau mati total, posisinya siap melanjutkan set, tinggal kiriin aja, klik, udahlah jalan lagi kan, seperti itu. Nah jadi sangat safety ya untuk ininya. Yang lain-lain brake auto hold-nya enak, lembut, drive mode-nya enak ya. Tenaganya intinya sih di pada saat hujan juga enak, kayak lebih downforce gitu ya. Memang tenaganya lebih turun tapi lebih safety gitu. Ban itu kayak ngegrip gitu. Kita jalanin dulu yang depan jalan, klik sekali, klik, nah jalan lagi. Oh, dia langsung ngejar depannya. Ini pakai jarak yang terdekat di cruise controlnya. Ini saya suka sekali ya ada adaptive cruise controlnya ya. Saya biasa tiap hari jalan Jakarta Tangerang ya gini macet-macetan, jadinya ya sangat membantu ya. Jadi kaki saya ya istirahat aja, biar cruise control aja yang bekerja. Nah, jadi cruise control itu untuk ini di 30 km per jam. 30 km per jam pada saat hidup awal. Kita mau naikin ke 100 juga bisa ya. Ya tapi kalau pada saat macet gini ya default paling bawahnya langsung ngeset di angka terbawah yaitu 30 km per jam. Nah ini lambangnya ngerem. Suara audionya bagus. SOS-nya ada SOS di atas. SOS-nya kita pencet tuh. Kalau misalkan ini wah nanti anak-anak bahaya nih kalau SOS-nya ini. Pencet aja. Terus tuh ada itunya lagi, ada covernya. Baru atasnya ini. Jadi ada 2 langkah ya untuk SOS-nya ya. Tuh, jadi untuk panoramiknya, shade-nya juga bagus. Shade-nya bisa disetting dari sini, bisa disetting juga dari bawah. Kita coba buka. Ini panoramik sunroof ya. Ini juga bisa dibuka sunroofnya. Saran saya sih kalau misalkan siang hari ya dikasih kaca film ya, karena standarnya belum ada kaca filmnya. Ini dipasangin kaca film aja. Ini besar banget ya. Ini besar. Yang ini kemarin anak saya pakai, istri saya pakai, dicobain di duduk paling belakang sangat nyaman ya. Ini kalau kita bandingkan dengan Expander dan Pajero, untuk belakang ini masih sangat nyaman ya. Kaki masih lega, duduk di paling belakang itu. Power outlet juga banyak ya. Cuma mobil ini belum ada wireless charger ya. Wireless chargernya di sini kalau Expander Cross kan udah ada nih. Ini ternyata dihilangkan. Kata Mitsubishi sih memang banyak yang tidak difungsikan. Jadi lebih ke arah ke safety yang lain ya di ininya. Udah RTCA udah ada. Kalau mundur ada benda di belakang itu udah ada juga. Spion juga udah lengkap ya untuk adasnya. Adasnya udah enak ya dipakainya, udah lembut, udah nikmat. Untuk adasnya itu udah jos lah intinya. Ya mobilnya sih overall fun to drive ya, enak banget dipakainya. Tenaganya itu kayak kalau saya dulu pernah pakai Lancer Evolution, kok mirip itu ya. Downforce-nya enak, gerak ke cara pakainya enak gitu kan, lebih kayak Gen Rally-nya atau enggak yang pernah mungkin dari sobat yang pernah tahu ya ada Mitsubishi Lancer dulu ya, Lancer CB2, CB3 dan CB4, CB2, CB4 dan CB5. Nah mungkin kalian ada yang pernah nyobain CB5 atau enggak Lancer GTI ya. Lancer GTI kan tenaganya sampai 140 ya. Terus horsepower-nya sampai hampir di bawah 200 ya. Itu lumayan enak. Ini di atasnya loh. Kalau saya sih ngelihat Destinator ini cukup sangat ya. Rekomen banget ya buat orang yang suka kecepatan gitu. Ditanjakan nggak berani ini, nggak takut gitu. Tenaganya berlebih untuk turbonya sendiri. Nah untuk mesinnya sendiri dia pakainya 4B40 ya kalau nggak salah. Itu dia udah turbo tapi turbonya pakai water coolant ya. Nah kemarin saya lihat di beberapa channel YouTube katanya takut panas nanti ke radiator. Ada di beberapa channel YouTube yang terkenal lah, takut ke radiator panas. Enggak ya, kalau saya cek itu ternyata reservoir tanknya berbeda ya. Reservoir tank untuk radiator sama reservoir tank untuk turbo itu berbeda. Dia punya tangki masing-masing, jadi nggak mungkin jadi overheat. Tetap udara dingin, karena ada pendinginan juga, ada coolant-nya juga, ada pendinginannya juga untuk coolant-nya itu gitu. Ada di sebelah depan kanan kalau saya cek.
Dan ini kalau saya cek beberapa untuk spare partnya masih banyak yang komen sama ini ya. Kalau engine, oli semua sama ya. Filter udara aja yang beda sama expander. Yang lain-lainnya mirip. Jadi spare partnya murah-murah kalau kayak gitu ke depannya. Ini worth it banget sih untuk pakai ya. Ini mobilnya nyaman, canggih. Ya ada beberapa fitur-fitur yang kita jatah buat aksesoris lah. Kayak wireless charger ya buat aksesoris lah ya. Audio kalau mau beda 30 jutaan wah kita sukanya audio yang lebih ya audio yang nggak penting buat maunya yang modifikasian gitu ya. Belinya jangan yang ini. Yang ini karena udah bening ya. Ini sound SQ ya, kalau saya cek itu SQ sound quality-nya bagus banget Yamaha ini. Jernih suaranya walaupun belum di setting ya mas saya. Jernih banget suaranya, enak banget. Ini juga safety-nya, airbag-nya juga udah lengkap. Ya apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang bisa kita explore di unit ini ya, di Destinator ini ya. Akan jadi mainan yang menarik sih. Kalau saya cocok yang mana ya terserah masing-masing ya. Kalau misalkan buat sewaan mobil ini cocok juga ya karena tenaganya besar, 7 seat yang nyaman. Untuk sewaan itu cocok juga pakai yang GLS misalkan kelas terendahnya itu cocok karena mesinnya semua sama, nggak ada beda. Mesin semua sama, hanya fitur-fitur dan audio semacam ini yang agak sedikit berbeda. Tapi untuk tenaga, safety semua kita nggak ada ini, ban semua nggak ada dibedain ya, semuanya sama. Itu. Oke, ini prosesnya kita tanpa edit ya, karena memang ini via pengendara saya di 440-an kilometer pertama pakai. Untuk konsumsi BBM kemarin di dalam tol saya dapat 14,2. Kemarin ya kita coba 14,2 kilometer per liter ya, 14,2 ya dengan tenaga mesin 250 ya, powernya itu ya saya pikir normal ya, irit lah hitungannya ya. Dan untuk BBM sendiri ini kemarin saya pakai Pertamax 92. Cuma kalau kita lihat kondisi di tangki di belakang itu minimal 90 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai 90 pun masih tidak merusak garansi dan masih aman ya, karena di Mitsubishi sendiri itu RON-nya itu 90 minimal gitu. Jadi kalau nanti next kita ya Argent mau adanya cuma Pertalite misalkan, itu ya bisa pakai ya. Bisa ya, jadi tidak ada masalah gitu, minimalnya 90. Yang lain kalau menurut saya sih semua overall sih bagus, cuma memang yang minus menurut saya di unit ditemukan ini rute lebih cepat lewat jalan tol Jakarta Tangerang, jalan tol Merak Jakarta yang menghemat waktu 12 menit. Suaranya jernih ya. Oke. Nah, yang lainnya juga udah ada menu dry. Kadang-kadang kalau AC ada menu dry itu ya enak ya, jadi bau-bau kayak itu kayak keserap gitu. Ini tenaganya luar biasa ya. Oh, ini saya di tarmac, pantesan terlalu besar. Kita kembali lagi ke normal aja. Karena kalau di tarmac itu kalau di jalanan lancar ya, atau enggak di arah puncak yang lagi lancar pakai tarmac tuh enak banget torsinya tuh. Enak sangat. Iya, untuk torsinya sendiri ini kalau saya lihat dibanding Innova juga yang bensin ya masih tinggi ini ya. Tenaganya luar biasa ya. Enak banget ininya. Ini kita masih di tol, cruise controlnya tadi dimatikan, kita hidupkan lagi. Nah, kita hidupkan lagi cruise controlnya. Jadi perlu pembelajaran juga ya kalau pakai cruise control ini ya. Tidak semua orang terbiasa dengan ini. Kalau saya karena memang suka teknologi ya, suka coba-coba ya, kita suka aja sih, enak, nggak ngegas, nggak ngerem. Yang lain nanti paling kita coba di satu-satu dulu ya. Ini agak panjang juga nih, udah 14 menit. Intinya sih kalau saya sih rekomennya mobil ini ya, penggunaannya bisa buat fleet juga, sewaan bisa pakai kelas ini, dan buat pakai juga sangat enak ya, sangat enak, tenaganya besar. Kalau expander itu kan 105, exhaust juga 105 ya, tenaganya itu ya 105. AP ini 163 dengan 1600 turbo.
1500 cc turbo itu 163, jadi 1,5 kali lipatnya ya, malah lebih ya, 1,5 kali lipat lebih lah tenaganya itu. Ya cukup sangat lah, kalau menurut saya sih rekomen ya. Kalau CR-V turbo harganya ya, ini sih udah cukup ya, dengan harga rent segini udah lengkap, udah nyaman juga. Perawatannya juga kalau ditanya di Mitsubishi-nya itu sampai dengan 60.000 km. Jadi ada extend tambahan 10.000 km, dan garansinya ada extend sampai 4 tahun untuk kendaraan ini. Oke, kita lihat apakah dibatalkan. Ada yang ini aksesorisnya. Oh tidak ya, cuma ada info aja ya. Tapi tetap masih fungsi remnya tuh, masih, kita nggak ngerem, masih fungsi ya ininya. Memang gini lah Jakarta Tangerang tiap hari ya, jadi untuk macet-macet ya enak pakai ini. Walaupun nggak pakai ini juga dia standarnya itu off ya, jadi lebih aman. Jadi bagi orang yang tidak suka tapi mau yang kelas tertinggi ya aman-aman aja, nggak usah diaktifasi. Untuk auto cruise controlnya juga nggak apa-apa sih, untuk adaptive cruise controlnya aman-aman aja, nggak terlalu masalah gitu. Tenaganya sih enak ya. Terus bantingan gimana? Bantingannya enak banget, kedap mobilnya, bantingannya enak, nyaman ya. Jadi tidak ngeroh ya. Kalau saya kan pakai Pajero juga nih. Ini pas kita boncingnya ya, gerak samping pas saat beloknya itu benar-benar luar biasa. Ini enak banget, tidak ngeroh ya. Karena memang ada AYC-nya ya, aktif ya wing control mobil ini. Jadi pada saat kita belok di kecepatan tinggi, punggung kita nggak tergeser gitu, nggak tergeser kanan kiri ya. Jadi ya enak sih. Apalagi ya, ini headlamp juga udah pakai auto ya. Jadi kalau kita ini, saya selalu setting di auto, wiper juga di auto. Jadi kalau memang wipernya perlu ada hujan rintik, dia pelan. Kalau hujan besar dia besar. Yang sebelahnya juga sama ya. Yang sebelahnya juga kalau misalkan kita headlampnya gelap, itu otomatis nyala ya lampunya. Itu biasa ya semua. Tapi ya di fitur-fitur seperti ini penting ya, fitur-fitur yang benar, fitur yang berfungsi gitu, bukan gimmick aja gitu. Kadang banyak nggak suka juga gimmick itu, fitur gimmick. Tapi pas dipakai malah banyak notifikasi, banyak ini, puyeng kita nyetirnya, jadi nggak fun gitu. Kalau ini fun to drive-nya dapat ya. Sudut beloknya juga kecil ya, cuma 5,4 kalau nggak salah itu. Jadi kalau pas di jalanan-jalanan ini juga, walaupun panjang mobilnya hampir 4,8 ya, dia tetap putar baliknya enak gitu. Putar balik itu enak banget gitu. Dan BBM-nya ya kalau menurut saya sih lumayan irit ya, 114. Itu 114 saya kombinasi ya di jalanan biasa, jalan tol, pakai menu tarmac, overspeed. Mungkin kalau misalkan mau coba di jalanan yang mau coba hemat-hematan, bisa ya. Saya kemarin AC full semua, main berdua ya sama istri, jalan ke Bogor. Itu 114,2 ya, itu menurut saya sih irit ya, itu ya dengan mesin yang besar seperti ini gitu. Paling itu aja sahabat-sahabat ya, teman di channel ini. Nanti kalau, karena kan ini kita nggak pakai skrip, nggak pakai apa ya, cuma mengutarakan isi hati aja. Dan sebenarnya saya pinjam mobil ini juga jadi pengen beli sih sebenarnya. Enak banget nih mobil, enak banget dibanding Exos itu enak. Enakan mana Exos, enak jauh, enak ini jauh kemana-mana. Rekomen banget. Makanya kemarin kata Gaikindo kan sampai hampir 3.000 SPK ya, selama Gias saja tuh luar biasa besar ya. Ya itu aja sih paling ya, bismillah aja lah, semoga punya. Karena kayaknya kalau punya ini akan awet sih, ininya saya pakai ya, akan awet. Karena mesinnya juga enak ya, mesin jarang bermasalah. Paling itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.